Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam li Syekh Al-Hafidz Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita sudah masuk hadis ke-19 pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan sudah kita bacakan dan sedikit kita terangkan dan jelaskan perkataan Ibnu Rajab rahimahullahu taala di antara hikmah atau makna yang sangat dalam tentang telah terangkat pena dan telah kering catatan. 6. Qala al-Hafidz al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala an Abdullah bin Abbas an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka bi kalimatin. Telah berkata Abu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu hari aku pernah bersama Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepadaku sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Dan apabila engkau meminta, maka memintalah hanya kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu wahai anak muda, annal ummata awijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Sekiranya suatu umat, sekelompok manusia yang banyak mereka semua berkumpul ingin memberikan suatu kebaikan untukmu, memberikan manfaat, suatu manfaat untukmu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kepadamu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Kecuali manfaat atau kebaikan yang memang telah Allah takdirkan untukmu. Wa ini jitama'u, dan sekiranya mereka berkumpul ala an yadurruka bisyai'in, ingin memberikan mara bahaya, kemudaratan, sesuatu mara bahaya atau suatu mudarat untukmu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Niscaya mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu.
rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat, catatan-catatan telah kering. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan hadis yang semakna yang diriwayatkan oleh selain Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya jagalah Allah adalah menjaga hak-hak Allah, batasan-batasannya, syariatnya, perintah-perintah dan larangannya. Maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya Allah akan menjagamu. Allah akan bersamamu, ma'iyatul khassa, kebersamaan yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa yang menjaga hak-hak Allah, aturan-aturan Allah, syariat Allah. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, pengenalan ahlul ma'rifah yang sampai berdampak pada rasa takut, rasa cinta dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertakwa di mana saja dia berada ya. Kenalilah Allah saat engkau lapang, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalmu saat engkau kesulitan. Artinya akan mudah ya, doa-doa kita dikabulkan, akan mudah pertolongan itu datang darinya Subhanahu wa taala karena kita sangat mengenalnya. Fadhkuruni adkurkum, kata Allah. Ingatlah aku, pasti aku akan mengingat kalian. Wa'lam, kemudian Nabi SAW melanjutkan, ketahuilah olehmu, wahai anak muda, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, apa-apa yang tidak mengenaimu, sesuatu yang tidak mengenaimu, atau yang meleset darimu, lam yakun liyusibaka, pasti tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka, dan sesuatu yang pasti mengenaimu dari Allah, yang sudah Allah tetapkan untukmu, baik kebaikan atau keburukan, lam yakun liyukhti'aka, pasti tidak akan salah darimu atau tidak akan meleset darimu. Wa'alam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah olehmu bahwa pertolongan Allah itu akan datang bersama dengan kesabaran hamba. Wa annal faraja ma'al karabi, dan kesenangan atau kelapangan itu senantiasa akan ada bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu akan datang kemudahan. Naam, ini adalah hadis yang sangat agung ya, hadis yang sangat mulia. Wasiat Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada seorang sahabat yang mulia, mufassir Al-Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang beriman kepada qada dan qadar, ya, beriman kepada takdir, dan athar atau pengaruh dari iman tersebut menimbulkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dari tujuan beriman kepada takdir Allah, beriman kepada kekuasaan dan kekuatan Allah. Maka ketika seorang hamba mengimani takdir dengan sebenar-benar pengimanan, dia akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dia akan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya saja. Kemudian dia akan berjuang, ya, melakukan apa-apa yang Allah cintai, dan dia akan bersabar dan berjuang meninggalkan apa-apa yang Allah larang, yang tidak Allah sukai. Itu semua dia lakukan demi mengharapkan keridhaan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lanjutkan pembacaan dari apa yang sudah kita baca dari pekan yang lalu.
Baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Walihada, karena itu ya, zammallahu man ya'budu ma la yanfa'u wa la yadurru. Allah mencela orang-orang yang beribadah kepada sesuatu yang nggak bisa ngasih apa-apa untuk dia. Tidak kebaikan, tidak juga bisa mendatangkan kemudaratan. Wala yuni an abidihi syai'an, dan tidak bisa mencukupi dari hamba-hambanya itu sedikit pun. Faman alima annahu la yanfa'u wa la yadur, wa la yu'ti wa la yamna'u ghairullah. Barang siapa yang mengenal dan mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa memberikan mara bahaya. Tidak ada yang bisa memberi dan tidak ada yang bisa mencegah selain Allah. Ini menunjukkan kekhususan Allah pada sifat-sifat rububiyahnya. Sifat-sifat rububiyahnya. Aujaba lahu dzalika ifraduhu bil khaufi war roja'i wal muhabbati was su'ali wat tadarru'i wad du'a. Maka konsekuensinya ketika seorang hamba telah mengenal hanya Allah saja yang memberi dan yang mencegah, yang memberikan kebaikan dan yang menolak mara bahaya, yang mengatur alam semesta, maka wajib dia mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam ibadahnya. Baik ibadah hati ataupun ibadah lisan dan anggota badannya. Dengan rasa takut hanya kepada Allah. Nah, wajib kita takut kepada Allah. Wa iya ya farhabun, kata Allah. Takutlah kamu kepada aku saja. Atahsyawnahum, apa kalian takut dengan mereka? Wallahu ahaqqu an tahsyauhu in kuntum mu'minin. Sungguh Allah lah yang layak dan yang paling layak, paling berhak untuk kalian takuti jika kalian orang yang beriman. Naam, ancaman manusia, mara bahaya dari manusia itu paling berakhir pada kematian. Setelah itu selesai. Tetapi ancaman Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak akan pernah merasakan hidup dan merasakan mati di nerakanya. Nauzubillah min dzalik. La ya'tihil maut min kulli makanin. Akan datang kematian dari segala penjuru. Warroja, dan berharap hanya kepada Allah saja. Wal mahabba was su'ali wat tadarru'i wad du'a'i. Begitu juga ibadah, ketundukan, kepatuhan, doa-doa, permohonan-permohonan. Mintalah hanya kepada Allah saja. Wa taqdimu ta'atihi ala ta'atil khalqi jami'an, dan mendahulukan ketaatan kepadanya di atas ketaatan semua makhluk. Wa an yattaqiya suhtahu, dan hendaklah kita takut akan kemurkaannya ya. Walau kana fihi sukhtul khalqi jami'a. Walaupun seluruh makhluk murka kepada kita, tetapi Allah ridho itu tidak masalah. Yang bahaya adalah Allah murka. Walaupun semua manusia ridho, maka ini akan bermasalah dan berbahaya. Wa ifradahu bil isti'anati bihi wa su'ali lahu wa ikhlasid du'a lahu fi hali syiddati wa hali raha. Dan wajib seorang hamba jika beriman kepada takdir mengesahkan Allah dalam isti'anahnya, minta bantuan, minta pertolongan. Karena Allah SWT sudah tetapkan manusia itu pasti akan ada kesulitan. Siapapun itu. Bahkan para nabi pun mereka kesulitan. Mereka diuji dengan banyak guncangan, ujian-ujian dari Allah. Apalagi kita. Maka manusia pasti akan meminta pertolongan. Maka berikan permintaan pertolongan kita dengan bentuk ibadah tersebut hanya kepada Allah saja.
Begitu juga permohonan kita. Begitu juga keikhlasan kita dalam berdoa, baik dalam keadaan susah ya, doa kita dalam keadaan sulit, dan doa kita dalam keadaan lapang, ikhlaskan doa kita. Maksudnya murnikan doa kita hanya kepada Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafi ma kana al-musyrikuna alaihi. Berbeda dengan sikap orang-orang yang musyrik yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengetahui tentang kekuasaan dan takdir Allah, di mana mereka ikhlas doa lahu inda syada'id. Naam, saat mereka kesulitan, mereka berdoa kepada Allah karena sudah tidak ada di tempat memohon kecuali hanya kepada Allah yang maha agung, yang maha besar, penguasa alam semesta. Ya. Wa nisyanihi fir rakha'i. Tapi ketika mereka kembali lapang, kembali senang, kembali dalam berkecukupan ya, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan tersebut. Wa du'a'u man yarjuna naf'ahu min dunihi. Dan mereka pun di saat lapang berdoa ya, kepada yang mereka harapkan manfaatnya dari selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afara'aitum ma tad'un min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Bagaimana menurut kalian dari apa yang kalian seru selain Allah? Bagaimana apabila Allah menginginkan untukku suatu keburukan? Apakah mereka yang kalian seru selain Allah atau berhala-berhala itu bisa menghilangkan kesulitan darinya? Tentu jawabannya tidak bisa. Ya. Au aradani birahmatin. Dan sebaliknya, jika Allah menghendaki rahmatnya untukku, atau ingin memberikan rahmat untukku, hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah mereka berhala-berhala itu bisa menahan rahmat Allah tersebut? Jawabannya tentu tidak bisa. Kul maka katakanlah Muhammad, hasbi Allah. Maka aku cukupkan penolongku, pelindungku yang mengatur semua kehidupanku hanya Allah saja. Hasbi Allah. Aku cukupkan Allah penolong pelindungku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya saja orang-orang yang bertawakal akan bertawakal. Nah, karena hanya Dia yang mengatur alam semesta ini. Dia telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Dia telah mengetahui semua kejadian. Dan Dia yang telah menciptakan segala sesuatunya dengan kehendaknya terjadi. Tanpa kehendaknya tidak akan terjadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tempat bertawakalnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang sebenar-benar bertawakal. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala menjelaskan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna fis sabri alama takrahu khairan katsiran. Ketahuilah bahwasanya pada kesabaran atas apa yang tidak engkau sukai, apabila engkau bersabar, maka di balik kejadian tersebut ada kebaikan yang banyak. Naam ya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dalam surah An-Nisa. Boleh jadi kata Allah, engkau membenci sesuatu.
tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak pada perkara tersebut. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamu di banyak ayat. Dan Allah yang maha mengetahui, engkau tidak mengetahui. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini pasti kita merasakan kejadian, merasakan pahitnya hidup, atau kejadian-kejadian yang tidak kita senangi. Maka apabila kita beriman dengan takdir Allah, kemudian kita bersabar atas musibah-musibah, ya, kejadian-kejadian tersebut. Ketahuilah di balik kejadian itu ada kebaikan yang banyak yang kita tidak ketahui, yang Allah SWT mengetahui. Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, yakni, anna ma asaba al-abda min al-masaibi al-mu'limati al-maktubati alaihi. Bahwasanya musibah-musibah yang terjadi pada seorang hamba, pada diri kita, berupa musibah-musibah yang menyakitkan. Nah, menyakitkan untuk kita ya. Baik itu penyakit, sakit kan, atau kekurangan harta, itu sakit kan. Jiwa kita tertekan, batin kita. Atau kekurangan makanan, atau musibah-musibah yang lain, itu menyakitkan. Atau difitnah orang, dituduh orang, sakit kita. Al-maktubati alaihi. Dan itu ternyata sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak alaika. Kalau mereka semua ingin memberikan mudarat, nggak akan bisa. Kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Takdir mudarat yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Nabi SAW, apa yang menimpamu dari musibah, kalau Allah sudah tetapkan menimpamu, pasti dia tidak akan meleset dari. Satu beling di jalan yang tidak pernah kita sadari, padahal kita pakai sepatu, kalau memang ingin mengenai melukai kita, maka pasti dia akan melukai kita. Tapi beribu-ribu banyak duri di jalanan, kalau tidak Allah tetapkan, takdirkan duri itu mengenai kita, maka kita tidak akan terkena. Maka apabila kita mendapatkan musibah tersebut, iza sabara 'alaiha, apabila dia bersabar atas musibah tersebut, dia menahan dirinya dari murka, dari mencaci maki, dari suudzon kepada Allah. Dia menahan diri, dia bersabar, dia sikapi dengan sabar. Ya. Kana lahu fis sabri, maka perbuatan sabarnya itu khairun katsirun. Di balik kesabaran itu akan ada kebaikan yang banyak yang ingin Allah berikan kepada hamba tersebut. Wa fi riwayatin Umar Maula Ghufra, dan di dalam riwayat Umar Maula Ghufra dan yang lainnya dari Ibnu Abbas, ziyadatun ukhra qabla hadzal kalam, yaitu ada tambahan lafaz lain sebelum kalimat ini. Wahia, dan tambahan tersebut, fa in istata'ta an ta'mala lillahi birridha fil yakini fa'fa'al. Apabila engkau mampu beramal karena Allah dengan keridhaan di dalam keyakinanmu, maka lakukan. Maksudnya, apabila kita bisa mencapai derajat ridho, disertai dengan keyakinan yang kuat tentang takdir Allah, makanya ini sikap sabar dan ridho ini tergantung keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan itu dipengaruhi oleh keimanan. Makanya iman itu bertingkat-tingkat seorang hamba.
Iman itu berderajat-derajat atau bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lain. Iman inilah yang mempengaruhi keyakinan seorang hamba terhadap takdir Allah, terhadap perkara-perkara yang gaib dan yang lain. Maka jika engkau mampu beramal karena Allah dengan keriduan dalam keyakinanmu, itu lakukan. Dan ini derajat yang tinggi. Wa illam tastati, kalau engkau belum mampu sampai derajat ridho, ridho itu benar-benar puas, benar-benar menerima, benar-benar ridho terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Diberikan takdir yang buruk, dia ridho kepada Allah. Bahkan dia mengucapkan Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Allah Subhanahu wa taala telah memilih keadaan yang paling terbaik. Pasti yang paling terbaik untuk pasti itu. Karena Allah sebaik-baik yang Maha Penyayang, wa huwa arhamur rahimin. Yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Tidak mungkin Rob yang Maha Penyayang menghendaki keburukan untuk hamba-hamba yang disayang. Maka keburukan itu pasti inilah yang terbaik. Maka jika Allah memberikan yang terbaik untukku dengan keburukan, aku pun ridho. Jika Allah mencintai aku terkena takdir yang buruk ini, aku mencintai takdir yang buruk ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ridho ya. Tapi kalau dia nggak mampu sampai derajat ridho, dia merasakan kepedihan, kepahitan hidup, kesulitan hidup, musibah itu sakit, susah banget ridhonya, maka fa inna fis sabri, maka bersabarlah. Kalau belum sampai derajat ridho, sabar. Minimal sabar menahan diri dari caci maki, dari murka, dari putus asa, dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Fa inna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Karena dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak engkau sukai, sungguh di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Kemudian wa fi riwayatin ukhra, ada riwayat yang lain. Dari riwayat Ali bin Abdullah ibn Abbas dari ayahnya, akan tetapi beliau mengatakan isnaduha dhaifun. Riwayat ini sanadnya lemah. Beliau sampaikan ya dalam rangka menyempurnakan makna hadis yang sanadnya sahih sebelumnya, karena semakna dengan hadis yang sebelumnya. Qultu, dan riwayat itu adalah, aku berkata, ya Rasulullah, kaifa asna'u bil yakin? Bagaimana aku membuat atau melakukan suatu amalan dengan keyakinan tersebut? Qala, maka Nabi SAW menasihati ya, bagaimana dia bisa mencapai derajat keyakinan ya, atau bisa memiliki keyakinan yang sangat kuat. Maka Nabi SAW bersabda, anta'lama, engkau berilmu, beriman, mengetahui. Annama asabaka lam yakun yukhti'aka, wa annama akhta'aka lam yakun yusibaka. Bahwasanya ya, apa-apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Dan apa-apa yang meleset darimu tidak mungkin menimpamu. Subhanallah. Ini keyakinan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana supaya kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap takdir Allah? Benar-benar kita berilmu dan mengetahui bahwa apa yang terjadi terhadap diri kita, keluarga kita, atau masyarakat kita, ini apa yang sudah Allah tetapkan. Pasti akan mengenai kita. Kalau sudah Allah tetapkan mengenai kita, pasti tidak akan meleset dari kita. Dan apa yang tidak terjadi dan tidak akan mengenai kita, pasti dia ya sesuai takdir Allah, pasti dia tidak akan mengenai kita. Faida anta ahkamta,
babal yakin. Maka pasti kata Nabi SAW ya, apabila engkau benar-benar meyakini perkara ini, engkau akan mendapatkan derajat keyakinan. Wa makna hada, berkata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, dan makna dari perkataan ini, anna husul al-yaqini lil qalbi bil qada'i as-sabiqi wa taqdiril madi, bahwasanya keyakinan yang ada di dalam hati, mendapatkan keyakinan yang di dalam hati ya, dengan takdir-takdir yang telah lalu, takdir-takdir yang sudah lampau, yang sudah Allah tetapkan. Keyakinan tersebut, keyakinan bahwasanya semua sudah Allah takdirkan, yu'inul abda ala an tarda nafsuhu bima asabahu. Keyakinan terhadap takdir ini akan membantu seorang hamba untuk meridhoi, untuk ridho terhadap apa yang terjadi pada dirinya dari musibah-musibah yang dia alami. Jadi semakin kita beriman kepada takdir, meyakini bahwa segala sesuatu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Bahwa segala yang baik yang sudah Allah tetapkan untuk kita, kalau memang itu takdir kita, jatah kita, bagian kita, pemberian dari Allah, karunia dari Allah akan mendapati kita, maka pasti akan mengenai kita. Tidak akan mungkin meleset dari kita. Dan segala sesuatu yang bukan hak kita, bukan untuk kita, bahkan sesuatu ini sesuatu yang sangat menyakitkan, ya, berupa musibah, kehidupan kita yang sulit. Ini semua sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ketika kita meyakini hal ini akan menolong seorang hamba meridhoi semua yang Allah tetapkan untuknya. Dia ridho. Dan dia bersyukur. Yang menetapkan, yang mengatur, yang mencipta, menghendaki kehidupannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha alim, yang maha mengetahui. Yang maha hakim, yang maha bijaksana. Yang maha rahim, yang maha penyayang. Arhamur rahimin. Yang maha kaya, yang maha luas. Yang maha agung, yang maha sempurna. Yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya. Maka dia bersyukur atas itu. Karena yang mengatur kehidupannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang tinggi yang tidak sama dengan makhluk. Kita kalau tahu hidup di suatu wilayah, di suatu lingkungan, yang pemimpin kita itu, yang mengatur wilayah tersebut adalah dia kaya raya. Dia kuat berkuasa. Dia memiliki tentara-tentara yang kuat. Dia juga baik. Dia juga sangat adil dan bijaksana. Maka ketika kehidupan masyarakat tersebut, dan kita termasuk di dalam diatur oleh pemimpin yang seperti ini, itu akan membawa ketenangan, akan membawa kepercayaan yang kuat. Kemudian apabila terjadi suatu masalah, kita akan percaya, kita akan tenang, dan kita akan puas dengan aturannya. Karena orang tersebut pemimpin yang adil, pemimpin yang kuat, pemimpin yang bijaksana. Dan para sahabat mereka sangat puas dan sangat senang diatur dan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW manusia yang paling adil, paling bertakwa, paling penyayang, paling berilmu, dan seterusnya. Sehingga mereka pun senang. Bagaimana dengan Rabb kita subhanahu wa ta'ala yang tidak sama dengan makhluk. Keadilannya, kekuatannya, kekayaannya, ilmunya, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala akbar. Allah maha agung, a'zam, maha mulia, maha sempurna subhanahu wa ta'ala, wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha mulia, maha agung dan maha bijaksana. Jadi ketika kita
mengetahui bahwa kehidupan kita diatur olehnya, diatur oleh Rabb kita Subhanahu wa taala, maka kita akan ridho. Maka orang-orang beriman akan ridho. Dia akan terus tertanam di dalam hatinya keriduan akan Allah sebagai Rabb-nya. Keriduan akan aturannya secara syariatnya dengan Islam. Dan keriduan akan utusan yang sudah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia mengikuti sunnahnya. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Raditu billahi rabbah. Wabil islami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Suatu zikir yang sangat agung, yang sangat mulia. Yang memiliki makna yang sangat agung. Yang memberikan kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang beriman. Ketika membaca zikir tersebut. Dia mengatakan, ya Allah, aku ridho engkau Rabbku ya Allah. Apa makna aku ridho engkau Rabbku? Aku ridho ya Allah aturanmu. Aku ridho takdirmu. Tidak hanya takdir yang baik semuanya pasti ridho. Tidak ada makhluk yang tidak senang kalau dia diberikan kebaikan oleh Allah. Semuanya senang. Bahkan orang musyrik, saat Allah selamatkan dari kesulitan, mereka senang. Setelah itu mereka musyrik lagi. Adapun orang yang beriman, tidak hanya ridho di saat dia senang kepada Allah. Dia juga ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya saat dia susah. Saat dia sulit. Saat dia berjuang. Mempertahankan hidupnya dengan keimanan ya. Berjuang, beribadah, mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkannya. Melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat harian, bulanan, mungkin tahunan. Dia ridho, ya Allah aku ridho ya Allah. Aku ridho. Engkau berikan takdir yang baik, pasti semua ridho. Dan aku ridho engkau berikan takdir yang buruk untukku. Buruk itu dari sisiku, adapun dari sisimu, engkau adalah maha baik. Segala darimu itu pasti kebaikan. Subhanallah. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina, aku ridho ya Allah. Islam agama yang telah engkau syariatkan, yang telah engkau sempurnakan. Nah, aku ridho dengan tauhid. Aku ridho dengan syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku ridho dengan sholat 5 waktu. Setiap hari kita melaksanakan sholat tersebut. Setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berulang-ulang. Setiap hari. Berulang-ulang. Alhamdulillah. Kita ridho. Tanpa ada keluhan. Bahkan kita ridho. Puas, senang, bahagia. Melakukannya. Karena ini adalah Islam, syariat Islam. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Aku ridho dengan puasa setiap Ramadan. Aku ridho dengan zakat dari harta yang berlebih. Dengan infak, dengan sedekah. Untuk membantu kaum-kaum yang lainnya. Du'afa, fuqara, masakin, fisabilillah, dan yang lainnya. Dan aku ridho ya Allah melaksanakan haji. Seumur hidup minimal sekali bagi yang mampu. Dan umroh. Aku ridho melaksanakan ini semua. Melaksanakan zikir-zikirnya. Doa-doanya. Kemudian pengorbanannya. Menahan panasnya. Menahan desak-desakannya. Menahan kesulitannya. Dan yang lainnya. Yang itu pasti kita mampu. Karena nggak mungkin Allah mensyariatkan apa-apa yang tidak dimampui oleh manusia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku ridho ya Allah. Raditu billahi rabba bil islami dan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ridho dengan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, sebagai Rasul, sebagai suri tauladan, sebagai pemimpin yang aku ikuti sunnahnya, caranya mendekatkan diri kepadamu. Baik ibadah hatinya, ibadah lisannya, ibadah badannya. Benar-benar mengikuti jalannya, manhajnya, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah seorang yang mukmin yang akan mendapatkan derajat keridhaan apabila dia benar-benar meyakini
takdir-takdir yang telah Allah tetapkan dahulu. Ya. Kemudian qala Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala. Fahatani darajatani lil mu'mini bil qada'i wal qadar fil masaib. Maka ada dua tingkatan bagi seorang mukmin ketika menyikapi qada dan qadar Allah dalam musibah. Beliau ingin menjelaskan tentang tingkatan manusia dalam menghadapi takdir Allah yang buruk ya khususnya dalam musibah. Ihdahuma yang pertama kata beliau an yarda bidzalika. Seorang mukmin yang ridho terhadap hal tersebut. Wa hadhihi darajatun 'aliyatun rafi'atun jiddan. Dan derajat ridho ini adalah derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling mulia. Ya, derajat yang sangat agung sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah suatu musibah yang menimpa dari satu musibah, melainkan musibah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman bahwa ini takdir Allah, ini kekuasaan Allah, ini bagian dari perbuatan Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha indah. Sifat-sifatnya yang maha indah. Itu memberikan musibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah kepada hati hamba tersebut. Berkata Al-Qamar rahimallahu ta'ala, yang dimaksud ayat ini, hiyal musibatu tusibur rajul. Dia adalah suatu musibah yang menimpa seseorang. Faya'lamu annaha min indillah. Maka orang ini pun beriman dan mengetahui bahwa musibah ini dari sisi Allah. Maksudnya telah Allah tetapkan. Fayusallimu laha. Dia pun taslim, berserah diri kepada Allah dengan mengamalkan sikap-sikap seorang mukmin ketika dapat musibah, yaitu dengan bersabar, dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, dengan beristighfar, ya, dengan memohon ampun kepada Allah, kemudian dengan meningkatkan ketaatannya kepada Allah, meningkatkan doa-doa zikir-zikirnya kepada Allah, agar segera Allah memberikan pertolongan. Wa yarda, dan ternyata dia pun ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Jadi bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi dalam bentuk ujian. Jangan pernah kita menyangka bahwa bentuk cinta Allah itu hanya dalam bentuk di lapangan rezeki, diberikan keturunan yang banyak, anak yang sehat, dilancarkan urusannya. Wah, ini kita dicintai Allah. Lah, terkadang bentuk cinta Allah kepada hambanya Allah berikan ujian. Sehingga dengan ujian itu dia mengamalkan amalan-amalan yang tidak bisa dia amalkan saat dia lapang, tidak ada ujian. Seperti sabar, ridho, bertawakal, tidak putus asa, berharap totalitas hanya kepada Allah. Itu kan tidak bisa kita amalkan di saat kita sapang, di saat kita senang, di saat urusan lancar. Maka Nabi SAW bersabda, "Faman radiyah falahu ridho." Siapa yang ridho terhadap ujian Allah tersebut, ketetapan Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Dan siapa yang murka, tidak ridho, tidak sabar, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwa bentuk cinta Allah kepada seorang hamba itu tidak hanya kebaikan-kebaikan, kelancaran-kelancaran hidupnya. Enggak. Bentuk cinta Allah kepada seorang hamba itu terkadang Allah berikan kesulitan. Allah berikan dia musibah. Allah berikan dia segala jenis kesulitan-kesulitan. Setelah itu akhirnya Allah tolong dia. Allah berikan kemudahan. Dia pun merasakan manisnya iman. Dia pun merasakan kelezatan berzikir kepada Allah. Dia pun merasakan kedekatan dengan Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi Adam alaihissalam sangat menikmati permohonan ampunnya kepada Allah dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ternyata kelezatan berzikir dengan doa tersebut, beribadah dengan ibadah, itu mohon ampun kepada Allah tersebut tidak akan dia rasakan apabila dia tidak mendapatkan musibah, fitnah, gangguan syaitan yang memakan buah yang dilarang tersebut. Kalau tidak ada terjadi fitnah itu, dia dalam keadaan senang, dalam keadaan, wah di surga kan semuanya semuanya eksklusif, semuanya mewah, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha baik, yang maha dermawan, yang maha luas rahmat. Maka dia nggak merasakan nikmatnya dekat dengan Allah dengan istighfar. Maka ketika Allah uji dengan ujian tersebut, dia kembali bertobat dan dia pun beristighfar kepada Allah. Dia merasakan kenikmatan. Nabi Yunus alaihissalam dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin di dalam perut ikan. Begitu juga Nabi Ayub ya, dengan semua penyakit. Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Yusuf alaihissalam ya, saat dia ditekan, difitnah, kemudian digoda, kemudian dia dipaksa untuk melayani wanita-wanita tersebut. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi maksiat mereka. Subhanallah. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW dengan sirahnya. Banyak kejadian-kejadian ya, yang beliau merasakan nikmatnya kedekatan kepada Allah saat terjadi kesulitan tersebut. Illa tansuruhu, kata Allah dalam surat Taubah. Jika kalian tidak menolong Nabi Muhammad SAW, faqad nasarahullah, Allah telah menolong. Id akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusirnya. Nain, dia adalah orang kedua dari dua orang tersebut. Id yaqulu id huma fil ghari id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Saat berduanya berada di suatu gua, mereka sedang kesulitan, diburu oleh orang-orang musyrik, akan membunuh mereka, memenggal mereka. Lalu sahabatnya pun ketakutan dengan ancaman orang musyrik tersebut dan hampir mereka ketahuan di gua tersebut. Lalu sahabatnya berkata kepada sahabat, yaitu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama. Subhanallah. Bagaimana coba perasaan seorang hamba yang sangat mengenal Allah saat dia seharusnya tertekan akan menghadapi kematian di hadapannya, akan diburu, dibunuh, disiksa, dan seterusnya. Kezoliman-kezoliman yang akan dihadapi. Tapi di saat itu justru dia senang, justru dia tenang, justru dia ridho, justru dia terhibur ya, dengan keimanannya kepada Allah SWT. Innallaha ma'ana. Maka Allah SWT pun panjala sakinat, Allah berikan ketenangan kepada dia. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan Allah berikan pertolongan dengan pertolongan malaikat-malaikat yang kalian tidak melihatnya. Naam. Kemudian qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi yaqulu fi du'aihi, dan Nabi SAW pernah berdoa di dalam suatu doanya, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu
sifat ridho setelah qada yang sudah engkau tetapkan. Nah, minta kepada Allah supaya kita memiliki akhlak, memiliki sifat ridho. As'aluka ridho ba'dal qada. Wa mimma yad'ul mu'minu ila ridho bil qada, dan di antara sesuatu yang bisa membawa atau mengajak seorang mukmin ridho terhadap qada Allah, tahqiqu imanihi bimakna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia benar-benar mengaplikasikan keimanannya sebagaimana makna dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdi la yaqdi la yaqdi Allahu lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Tidak ada suatu ketetapan takdir yang sudah Allah tetapkan bagi orang mukmin melainkan itu pasti baik untuknya. In asabathu sarra syakara kana khairan lahu. Jika dia mendapati kebaikan, kelapangan dari Allah, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia mendapatkan kesulitan, ya, sabara, dia pun bersabar, kana khairan lahu, dan itu pun baik untuknya. Jadi imma seorang mukmin itu keadaannya, imma dia bersyukur atas kelapangan yang Allah berikan dengan tetap beribadah kepadanya, istiqomah, ya. Tunaikan syukur atas nikmat yang Allah berikan. Atau bersabar atas kesulitan dengan tetap beribadah dan istiqomah. Tidak meninggalkan syariatnya. Dan itu baik bagi. Atau keadaan dia berdosa, bersegera istighfar. Maka itu adalah tanda-tanda kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Walaisa dzalika illa lil mu'minin. Dan perkara tersebut tidak akan bisa dirasakan, tidak akan bisa dihadapi kecuali oleh orang-orang yang beriman. Waja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an yusiyahu wasiyatan. Dia pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan suatu wasiat. Jami'atan mujazatan. Wasiat yang terkumpul ringkas. Wasiat yang ringkas tapi terkumpul makna yang dalam. Dan Nabi SAW yang dikaruniai dengan jami'ul kalim ini, ya. Yaitu kalimat yang sederhana tapi maknanya sangat agung, sangat mulia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mewasiatkan kepada laki-laki tersebut, la tattahimullaha fi qada'ihi. Jangan pernah engkau mencela Allah dalam takdirnya. Subhanallah. Wa qala Abu Darda, berkata Abu Darda, innallaha idza qada qada'an ahabba an yurda bihi. Sesungguhnya Allah apabila telah menetapkan suatu takdir, maka Allah menyukai jika takdirnya itu diridhoi oleh hambanya. Berkata Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha biqistihi wa adlihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yakini war ridha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan dan kebijaksanaannya, Allah telah menjadikan ar-rauh, yaitu ketenangan, wal farah, kebahagiaan, itu ada pada keyakinan dan keridhaan. Naam, ketenangan itu saat kita benar-benar yakin bahwa segala yang menimpa kita ini sudah Allah takdirkan. Kemudian waridha, kemudian kita pun ridho terhadap ketetapan Allah, terhadap syariatnya. Ingat, ridho bukan hanya ketetapannya yang bersifat kauniyah, ridho juga dengan syariatnya. Ridho dengan syariatnya artinya kita melaksanakan ketaatan, kita melaksanakan ibadah, kita meninggalkan maksiat. Bukan berarti saya ridho dengan takdir Allah, saya menjadi orang jahat, saya menjadi orang musyrik. Ini perkataan orang-orang musyrik yang lancang, yang mereka amat buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu laula wa qala alladzina wa yaqulu alladzina asyraku laula law sya'allahu ma law sya'allahu, kalau bukan karena kehendak Allah, law sayaqulu alladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Mereka berkata, kalau bukan kehendak Allah, pasti kami nggak akan
mempersekutukan Allah, juga orang tua kami nggak akan mempersekutukan, dan kami nggak akan mengharamkan sesuatu kalau bukan kehendak Allah. Jadi mereka menyalahkan takdir Allah atas kemaksiatan mereka. Dan ini tidak beradab dengan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kemudian wa ja'alal hamma wal huzna fi syakki was sakhti. Dan Allah jadikan kegalauan dan kesedihan itu pada keragu-ragu. Ragu dia. Dan pada kemurkaan, tidak ridho. Jadi kalau mau tenang, mau bahagia, saat kita dapat musibah, saat kita sulit, yakinilah ini sudah Allah tetapkan, kemudian ridho. Wa qala Umar Ibn Abdul Aziz, berkata Umar Ibn Abdul Aziz, ya, asbahtum wa mali sururun ila fi mawadhi'il qada'i wal qadar. Aku di waktu pagi bersama dengan hartaku akan merasakan kebahagiaan-kebahagiaan, kecuali pada tempat-tempat takdir dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kebahagiaan itu pada dirinya dan pada hartanya itu dia dapati pada tempat-tempat atau pada perkara-perkara yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan. Maksudnya ridho dengan takdir Allah. Faman wasala ila hadhihi ad-darajah kana aishuhu kullu fi na'imin wa sururin. Siapa yang mencapai derajat ini, yaitu ridho terhadap musibah, maka kehidupannya itu semuanya berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan dan dia dalam keadaan beriman, ya, maka pasti kata Allah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan makna kehidupan yang baik tersebut al-hayatu thayyibah hiya ridha wal qanaah. Dia merupakan keridhaan dan merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdul Wahid ibn Zaid, ar-ridha babullahil a'zam wa jannatud dunya wa mustarahul abidin. Keridhaan merupakan pintu Allah yang sangat agung, pintu keridhaan Allah yang sangat agung, ya. Dan surga dunia, tempat istirahat bagi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah. Keridhaan. Mengapa orang-orang yang ridho terhadap Allah SWT, terhadap takdirnya, kauniyah atau terhadap syariatnya, dia ridho. Mengapa dia bahagia? Mengapa dia mendapatkan kenikmatan yang sangat agung? Berkata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wa ahlur ridho. Mengapa mereka bahagia, ya? Mengapa mereka tenang? Mengapa mereka merasakan justru mendapatkan musibah, mereka mendapatkan kenikmatan. Orang lain melihatnya musibah, sedangkan dia melihatnya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kan dia bersyukur kepada Allah, derajat yang paling tinggi. Saat mendapatkan musibah, dia tetap bersyukur kepada Allah. Wa ahlur ridho, orang yang ridho tersebut, taratan yulahiduna hikmatal mubtali wa khairatihi li'abdihi fil bala. Kenapa dia merasakan tenang, merasakan bahagia? Karena dia fokusnya bukan musibah yang dia hadapi. Yang dia fokuskan adalah hikmah dari yang mengujinya. Dan kebaikan-kebaikan dalam musibah. Jadi yang dia lihat, subhanallah, ternyata Allah takdirkan seperti ini. Dan itu pasti baik. Kalau tidak ada musibah ini, mungkin dia akan melenceng. Mungkin dia akan mendapatkan musibah yang lebih besar, yang Allah akan berpaling darinya. Wa annahu ghaira muttahamin fi qada'ihi, dan Allah tidak dicela dalam takdirnya. Naam.
Wa taratan yulahiduna thawabar ridho bil qada'i. Dan terkadang ahlu ridho tersebut fokusnya melihat pahala dari keridhaan terhadap takdir Allah. Jadi dia nggak fokus lagi dengan ujian dan musibahnya. Nggak pusing dia dengan musibah tersebut. Dia hadapi, dia rasakan itu. Tapi hatinya, lisannya, amalannya yang dia lihat itu adalah pahala dari musibah ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ujian dari Allah ini, pahala. Fayunsihim alamal maqdi bihi. Maka dia pun akhirnya lupa dengan derita dari musibah tersebut. Pedih dari takdir yang buruk tersebut. Wa taratan yulahiduna 'azamatal mubtali wa jalalahu wa kamalahu. Terkadang ahlu ridho ini, kenapa dia tenang? Kenapa dia justru bahagia dengan kesulitan tersebut? Karena dia fokusnya bukan pada Di musibah eksekusi nama tersebut, siapa? tapi fokusnya pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kemuliaannya dan kesempurnaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya melihat Allah yang mengujinya. Fa yastaghriquna fi musyahadati dzalika hatta la yashkuruna bil alami. Maka dia pun tenggelam dengan kenikmatan mendekatkan diri kepada Allah, dengan ma'rifatullah, dengan berzikir kepadanya, menyebut-nyebut namanya, mengingat-ingat kemuliaannya, keagungannya, apalagi dibarengi dengan tadabbur Al-Quran yang di dalamnya disebutkan sifat-sifat dan nama-nama Allah dengan nikmat-nikmat yang banyak. Subhanallah. Ya. Coba saat kita dapat musibah itu, kita baca Al-Quran, lalu kita tadaburi sifat-sifat Allah tersebut. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan yang maha. Kemudian rasakan dalam kehidupan ini bagaimana pengaruh dari nama-nama Allah tersebut. Ya. Baca surat An-Nahl, di dalamnya banyak tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, kata Allah. Segala nikmat yang Allah berikan dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi tuhsuha wa inna Allah laghafurur rahim. Jika engkau hitung nikmat-nikmat Allah banyak sekali. Sebelumnya disebutkan nikmat-nikmat Allah, kekuasaan Allah, perbuatan Allah, penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Subhanallah, dia pun tenggelam dalam kenikmatan dia ma'rifatullah. Keriduannya terhadap perbuatan Allah. Wa hadza yasilu ilahi khawasu ahlil ma'rifati wal mahabbati, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala. Dan perkara ini, yaitu mencapai derajat ridho, sehingga ketika dapat musibah dia justru bahagia, dia justru bersyukur, dia justru tidak merasakan pedihnya lagi karena sudah ditutupi dengan kesenangan-kesenangan ma'rifatullah. Kemudian pahala-pahala yang akan didapatkan. Kemudian hikmah-hikmah di balik ujian tersebut. Ini hanya bisa diraih oleh orang-orang spesial, orang-orang khusus yang mereka benar-benar ahlul ma'rifah, mengenal Allah. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala sebelumnya menyebutkan bahwa ma'rifatullah itu ada dua derajat. Ada ma'rifatul amma, ada ma'rifatul abdi li rabbi, seorang hamba yang mengenal Rabbnya itu ada dua. Ma'rifatul amma. Ma'rifatul amma itu orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang muslim secara umum semuanya pasti mengenal Allah. Allah penciptanya, Allah yang menurunkan nabi dan rasulnya, Allah yang menurunkan Al-Quran, kitab-kitabnya. Semua ini adalah ma'rifatul amma. Tapi ada ma'rifatul khas, ma'rifat secara khusus. Lebih intim lagi hubungannya. Lebih khusus, spesial lagi pengenalan dia kepada Allah. Yang makrifat tersebut menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah. Rasa malu di hadapan Allah. Rasa harap hanya kepada Allah. Rasa takut hanya kepada Allah. Dan ridho tadi. Tawakal terhadap ketetapan dan takdir. Ini adalah ahlul ma'rifah wal mahabbah. Dan mereka ini bukan berarti orang-orang spesial, wali-wali Allah dan seterusnya. Enggak. Kita bisa. Dengan apa? Dengan kita benar-benar bersungguh-sungguh. Ya. Belajar, bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh mentadaburi Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak tadabur ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah itu adalah syifa, ayat-ayat Allah itu adalah bayan, ayat-ayat Allah itu adalah hudan, ayat-ayat Allah itu adalah rahmat. Ya. Ayat-ayat Allah itu penuh keberkahan yang akan membersihkan hati kita, memberikan ketenangan, memberikan tuma'ninah, memberikan keberkahan, dan seterusnya. Dan ayat-ayat Allah di dalamnya yang paling banyak ayat-ayatnya ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hatta rubbama taladzzu bima asabahum
limulahadatihim sudurihi an habibihi. Bahkan ya, justru musibah tersebut bukannya dia merasakan kesakitan, merasakan perih, merasa penderitaan, justru dia merasakan kenikmatan. Dia berlezat-lezat dengan musibah. Kenapa? Karena fokusnya dia bukan musibah itu. Fokusnya dia adalah yang memberikan musibah. Pahala di balik, hikmah di balik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'duhum, sebagaimana ahlul ma'rifah itu mengatakan, aujadahum fi azabihi udbatun. Mereka mendapati dalam hukuman, dalam kesulitan, dalam musibah tersebut, justru rasa manis, yang lezat, yang indah. Wasu'ila ba'du tabi'in an halihi fi maradi. Sebagian tabi'in pernah ditanya tentang keadaan saat dia sakit, musibah sakit. Pasti kita merasakan ini ya. Qala, maka seorang tabi'in ini mengatakan, ahabbuhu ilaihi, ahabbuhu ilaihi. Jika sakit ini adalah takdir yang sudah Allah tetapkan, yang Allah cintai dengannya, maka aku juga mencintai. Subhanallah. Jadi yang dia lihat bukan sakitnya, tapi takdir yang sudah Allah tetapkan, yang Allah cintai. Jika Allah mencintai aku mendapatkan sakit ini, maka aku mencintai. Karena Allah mencintai, aku mencintai. Allah membenci, aku membenci. Allah ridho, aku ridho. Wa su'ila Sarri rahimahullah ta'ala, hal yajidul muhibbu alamul bala. Apakah orang-orang yang mencintai Allah itu merasakan pedihnya, cobaan, pedihnya ujian? Faqala, maka dia menjawab, la, tidak. Mereka tidak merasakan pedihnya ujian. Karena mereka sangat mencintai Allah. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata dalam sebuah syair ya, adabuhu fika adbu wa bu'duhu fika qurb. Hukuman atau musibahnya itu justru padamu terasa manis, dan jauhnya itu justru terasa dekat. Wa anta indika ruhi bal anta minha ahabbu. Engkau ya Rabb di sisiku, aku sangat mencintaimu ya. Seperti ruhku, bahkan engkau lebih aku cintai dari ruhku sendiri. Saking mencintai Allah. Dan benarlah Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bukan berarti karuhi itu engkau seperti ruhku, maksudnya Allah seperti makhluk, tidak ya. Ini maksudnya eh, perasaan cintanya kepada Allah. Bahkan kecintaan dia dengan ruhnya, dengan kecintaan dia kepada Allah, lebih dia cintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nggak peduli dengan ruhnya, apapun ditakdirkan oleh Allah. Selama Allah mencintai, dia mencintai hal tersebut. Hasbi minal hubbi anni lima tuhibbu uhibbu. Cukuplah bukti cintaku kepadamu ya Allah, bahwasanya apa yang engkau cintai, aku pun mencintai. Subhanallah. Ini adalah derajat eh, keridoan, derajat yang pertama. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam tafadhal Syekh Ramadan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Saya mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kelak pada hari kiamat. Nah, ada tanya jawab Ustaz? Langsung ditutup.
Mungkin langsung tutup saja. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.